Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sakina dari kelas Bahasa 2. Saya akan menjelaskan tentang implementasi pembelajaran dalam Understanding by Design. Menurut pendapat McTighe and Wiggins, terdapat 3 implementasi pembelajaran dalam Understanding by Design. Yang pertama yaitu implementasi pembelajaran UBD menggunakan buku teks, yang kedua aktivitas pembelajaran, dan ketiga paradigma pembelajaran. Berdasarkan literatur, kelompok lain, dan pemahaman pribadi, dalam implementasi pembelajaran dalam Understanding by Design harus memperhatikan 3 aspek penting, yaitu pemanfaatan buku teks sebagai sumber belajar, pengimplementasian aktivitas pembelajaran, serta bentuk pembelajaran yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu pembelajaran menggunakan buku teks. Buku teks berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan mendesain pembelajaran. Yang kedua, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten dari buku teks tersebut. Dan yang ketiga yaitu buku teks digunakan untuk membantu peserta didik dalam mengeksplorasi pembelajarannya dan mendukung mereka dalam pengerjaan unjuk kerja mereka. Yang terakhir yaitu buku teks digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya yaitu bagaimana seharusnya buku teks digunakan dalam implementasi pembelajaran dengan UBD. Yaitu guru hendaknya tidak menjadikan buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Kemudian, dalam penilaian, tes dan asesmen yang diberikan itu tidak selalu harus bergantung pada tes yang tersedia pada buku teks. Guru dapat mengembangkan asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya yaitu aktivitas pembelajaran dalam UBD yang berupa tindakan guru dan kegiatan siswa dalam implementasi pembelajaran dalam Understanding by Design. Yang pertama yaitu tindakan guru yang harus dilakukan yaitu berupa menggunakan metode fasilitatif atau konstruktivis, di mana bentuk-bentuk tindakan guru bisa berupa pembelajaran kooperatif, diskusi, melakukan pertanyaan terbuka, pengajaran timbal balik, serta pembelajaran berbasis masalah. Apa sih kelebihan dari metode fasilitatif atau konstruktivis ini? Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran akan berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik bisa mengkonstruksi kegiatan pembelajaran sendiri dengan bimbingan guru, sehingga menyebabkan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Contoh dari aktivitas pembelajaran yang bisa dilakukan yaitu mengadakan kegiatan kelompok, melakukan pertanyaan terbuka untuk menstimulus peserta didik, serta guru bisa memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang dilakukan bersama dengan peserta didik. Selanjutnya yaitu bentuk kegiatan siswa dalam implementasi pembelajaran dengan UBD. Yang pertama yaitu siswa bisa mendengarkan, lalu bisa memberikan pertanyaan, melakukan pertimbangkan, lalu menjelaskan. Yang kedua yaitu melakukan hipotesis dan kemudian mengumpulkan data lalu menganalisisnya. Kegiatan yang ketiga yaitu mendengarkan, mempertimbangkan, berlatih, mencoba lagi lalu memperbaiki. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan brainstorm, lalu mengatur, menyusun, dan merevisi. Dan yang terakhir yaitu bisa berupa kegiatan menjawab dan menjelaskan suatu permasalahan, lalu merenungkannya, lalu melakukan refleksi atau memikirkan kembali hasil dari penjelasan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma pembelajaran dalam Understanding by Design. Dalam implementasi pembelajaran Understanding by Design, yang pertama yaitu pembelajaran langsung yang merupakan suatu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik, yang dapat dijadikan dengan pola kegiatan yang bertahap dan selangkah demi selangkah.
Ciri-ciri pembelajaran langsung yang pertama yaitu adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pembelajaran pada peserta didik termasuk prosedur penilaian hasil belajar. Yang kedua yaitu adanya sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu adanya sistem pengolahan dan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan berhasil. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran terbimbing, di mana proses pembelajaran terbimbing biasanya dimulai oleh guru dengan mengajukan pertanyaan dan meminta peserta didik untuk menemukan solusinya. Ciri-ciri dari pembelajaran terbimbing yang pertama yaitu mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan mengeneralisasi pengetahuan. Melalui eksplorasi dan pemecahan masalah ini, peserta didik bisa berperan lebih aktif dalam menciptakan, menggabungkan, dan mengeneralisasi pengetahuan. Kedua yaitu berpusat pada peserta didik dalam pembelajaran terbimbing sehingga mendorong belajar dengan langkah mereka sendiri. Yang terakhir yaitu menggunakan pengetahuan yang sudah ada sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Berikut adalah kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran terbimbing.